Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Saya Angelina Nona, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Flores dengan NIM 2023821143. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja dengan tema teks dongeng fantasi di kelas 7 pada Sekolah SMPK Rokatenda, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Berikut video praktek saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Baik. Jadi semuanya siap-siap ya? Ya. Baik. Sekarang sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Kita akan berdiri. Baik, hari ini semuanya hadir? Hadir. Ya, tadi hadir semua ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengecek kehadiran satu persatu ya. Agnes Dewi Nasya Mende, Alfa Nokoa, semuanya hadir ya? Baik, sekarang kita mulai dengan pelajaran. Pelajaran hari ini yaitu tentang dongeng. Masih ingat materi kemarin? Masih. Ya, dari materi kemarin yaitu tentang Dongeng. Tentang dongeng. Ya. Pertanyaannya, kalau Anda sudah mendengar materi kemarin tentang dongeng, pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar cerita dongeng? Pernah. Ya. Pernahkah kalian membaca cerita dongeng? Pernah. Nah, ya. Jadi kalau sudah pernah kalian mendengar dan membaca cerita dongeng, apa itu dongeng? Yang tahu angkat tangan. Ya, Nona Saferi silakan. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Ya, jadi dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Itu yang disebut dengan dongeng. Baik, kita tepuk tangan buat Nona dulu. Ya. Yang berikut kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam teks dongeng fantasi yang disimak. Yang kedua, peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari dongeng fantasi. Dan tujuan pelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur intrinsik dalam teks dongeng fantasi. Jadi hari ini itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Ya, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Ya. Jadi sebelum kita mulai dalam pelajaran hari ini, kita berdiri dulu, kita ice breaking. Ya, ya silakan berdiri. Ya, kita ice breaking dulu. Jadi ice breaking ini semuanya harus konsentrasi.
konsentrasi. Nah, semua perhatikan ke depan. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Satu kali lagi. Tepuk 2. Konsentrasi. Tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Ya, terima kasih. Silakan duduk tepuk tangan. Ya. Jadi kalau sudah dengan ice breathing berarti harus semangat. Semangat menerima pelajaran hari ini, yaitu tentang dongeng. Ya. Sekarang kita sudah belajar tentang pengertian dari dongeng. Di sini di dalam teks dongeng itu ada watak-watak tokoh. Ya. Ada watak, ada tokoh, ada tema, ada amanat. Di situ, di sini dibagi dalam dua. Yang pertama kita perhatikan adalah teknik penggambaran watak tokoh. Ya. Di sini secara umum ada dua teknik dalam penggambaran watak tokoh. Yang pertama adalah teknik analitik atau yang disebut dengan teknik langsung. Teknik analitik merupakan cara menggambarkan watak-watak tokoh yang dilakukan secara berlangsung. Itu yang disebut dengan teknik analitik atau yang disebut dengan teknik langsung. Ya. Terus yang kedua itu adalah teknik dramatik atau teknik tidak langsung. Ya. Dari teknik dramatik digunakan pengarang dengan menghadirkan watak tokoh, cerita tokoh secara tidak langsung. Itu yang disebut dengan teknik dramatik. Ya. Jadi di dalam teknik penggambaran watak tokoh itu ada dua jenis. Yang pertama adalah teknik analitik atau yang disebut dengan teknik langsung, dan yang kedua teknik dramatik atau jadi ada dua hal penting, ada dua hal penting yang diperhatikan dalam menyusun dongeng fantasi. Ya. Dari sini yang pertama itu struktur teks, dan yang kedua itu adalah penggunaan bahasa. Ada struktur teks dan penggunaan bahasa. Dari itu struktur dan kebahasaan dongeng fantasi. Ada dua hal penting ya, yang kita belajar itu. Yang pertama adalah struktur teks dan dongeng fantasi. Ya, kita lihat yang pertama adalah struktur teks. Jadi struktur teks yang pertama itu adalah bagian orientasi. Ya, bagian orientasi. Jadi bagian orientasi itu adalah pendahuluan cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dan di mana terjadinya cerita. Itu tahap orientasi. Terus yang kedua itu adalah tahap komplikasi. Ya. Tahap komplikasi itu adalah pengenalan masalah hingga terjadi konflik dan klimaks cerita. Tahap komplikasi itu adalah pengenalan masalah hingga terjadi konflik dan klimaks cerita. Ya, itu ada tahap kedua. Terus tahap ketiga itu adalah pada bagian resolusi. Ya, pada bagian resolusi. Jadi resolusi itu adalah konflik yang memuncak mulai masuk tahap penyelesaian atau disebut dengan leraian. Itu adalah pada tahap resolusi. Dan yang terakhir itu adalah masuk ke tahap koda. Ya. Dari tahap koda itu adalah bagian penutup
cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Itu yang keempat itu adalah tahap koda. Dari itu keempat struktur dari kebahasaan dongeng fantasi. Ya, tadi yang pertama adalah bagian orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat adalah koda. ya, yang keempat adalah koda. Sekarang Ibu akan membuka video yaitu tentang dongeng, dongeng fantasi. Nanti anak-anak akan mendengar, memahami baik-baik, terus bisa mengerjakan LKPD sebentar nanti. Oke? Ya. Dongeng Kancil dan Kura-Kura. Si Kancil dan Kura-Kura sudah lama bersahabat. Pada suatu hari, mereka pergi menangkap ikan di suatu danau. Berjumpalah si Kancil dan Kura-Kura dengan seekor kijang. Kijang ingin ikut serta. Lalu si Kancil, Kura-Kura, dan kijang pergi bertiga. Sampailah mereka di sebuah bukit. Si Kancil, Kura-Kura, dan kijang bertemu dengan si Laksa. Baik, sekarang kita sudah menonton dan mendengar teks dongeng fantasi. Ya. Jadi teks dongeng fantasi itu yang tentang kancil dan Kura-kura. Baik. Jadi Anda sudah mendengar dan menonton ya, menonton dan mendengarkan. Kalau sudah menonton dan mendengarkan berarti sudah memahami isi yang disampaikan pada cerita tersebut. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Perhatikan dulu, lihat dulu baik-baik LKPD-nya. Sudah semua kelompok sudah dapat? Sudah. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan lihat LKPD atau jelas yang dijelaskan oleh Ibu tadi belum memahami atau belum paham? Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ya. Silakan. Bagaimana cara melukis latar tokoh? Ya. Bagaimana cara melukis latar tokoh? Ya. Jadi cara melukiskan latar tokoh itu digunakan dengan menggambarkan tempat, waktu, atau suasana dalam cerita, sehingga mampu memberikan kesan tertentu terhadap latar tokoh. Itu cara melukiskan latar tokoh. Ya, tepuk tangan buat Siti. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan ya, Nona. Ya. Berapa struktur teks dongeng dalam fantasi di sini? Sudah dijelaskan tadi itu ada 4 struktur ya, ada 4 struktur. Yang pertama itu adalah Nona bagian orientasi. Yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi, dan keempat itu adalah koda. Ya, tepuk tangan buat Nona. Ada yang mau bertanya? Ya, sudah pas? Sudah. Ya. Sekarang silakan kerja. Silakan kerja, tulis nama kelompok, kelas, nama-namanya. Ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ya, silakan kerja.
Sudah semua? Sudah, Bu. Baik, nah sekarang pekerjaannya dikumpulkan dulu. Jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, dan kelompok ya. Ya, silakan kumpulkan satu orang setiap kelompok. Ya. Baik, nah kalau sudah, sekarang kita siap untuk mempresentasikan hasil kerja kalian tadi ya. Hasil kerja kelompok masing-masing. Baik, sekarang kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sini. Ya. Pagi. Saya dari akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, tepuk tangan buat kelompok A. Ya, baik. Mungkin dari kelompok lain, kelompok B, C, D, memberikan tanggapan. Silakan. Yang mau memberikan tanggapan, ya, angkat tangan. Ya, enggak? Ya. Ya, cara bacanya terlalu cepat. Ya, ada yang lain memberikan tanggapan? Ya, Nora? Ya, suaranya terlalu kecil. Baik, kita tepuk tangan buat Olga dan Nona dulu. Baik, terima kasih sudah memberikan pendapat atau tanggapan terhadap kelompok 1. Yang berikut kelompok B. Baik, kita tepuk tangan buat kelompok B. Baik, dan diberi kesempatan kepada kelompok A, C, D untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok B. Ya, ada yang memberikan tanggapan, silakan dari kelompok lain. Ya, Nona Saferi. Ya, cara bacanya kurang bagus. Ada yang lain lagi memberikan tanggapan? Ya, baik. Kita beri tepuk tangan buat Nona Saferi sudah memberikan tanggapan atau pendapat terhadap kelompok B. Ya, silakan kelompok C maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi, dan teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Terima kasih buat kelompok C.
LKPD, silakan menanggapi ya. Ya. Ya, cara bacanya sangat bagus. Tepuk tangan buat yang berikut kelompok D. Ya, silakan. Marsalis. Pagi. Kami dari kelompok B akan presentasikan hasil diskusi kami. Tepuk tangan buat kelompok B, bukan tepuk tangan Dan terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah memberikan tanggapan atau pendapat terhadap kelompok B. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya. Baik, sekarang kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing dari kelompok A dan sampai kelompok C. Sekarang Ibu akan memberikan penilaian terhadap setiap kelompok, sudah diberikan nilai masing-masing ya. Nilainya sudah ada di dalam LKPD. Baik, nanti setiap kelompok melihat nilai masing-masing di dalam lembar kerja Anda ya. Ya. Untuk kelompok A, mana kelompok A? Ya. Untuk pada bagian tema itu jawaban sudah sesuai, jawaban sudah sangat bagus. Terus toko dan batak toko jawabannya juga sangat luar biasa, alurnya juga sama dan kata dan amalan juga sama. Jadi untuk kelompok A mendapat nilai 95. Tepuk tangan buat kelompok A. Oke, bagian temanya sudah sangat bagus. Terus bagian tukeran-tukeran juga bagus. Alur dan latarnya belum terlalu sesuai dengan isi bacaan atau isi teks tadi cerita. Jadi kelompok B artinya benar ya, mendapat nilai 75. Tepuk tangan buat kelompok B. Baik, untuk kelompok mana kelompok C? Ya, hati juga juga. Dari hatinya sudah jujur. Kelompok C dari nomor 1 sampai nomor 5 dari tema toko dan batak toko, alur dan amalannya semuanya sudah bagus ya, jawabannya sudah sesuai dengan isi cerita ya. Jadi kelompok C mendapat nilai 95. Tepuk tangan buat kelompok C. Ya, sekarang kelompok mana kelompok D? Ya, kelompok D dari temanya bagusannya pada bagian amanannya. Yang si presentasi ini cara bacanya tadi intonasinya, artikulasinya kurang tepat, jadi tapi jawabannya sangat sesuai ya. Ya, jadi Anda mendapat nilai 75. Tepuk tangan buat kelompok D. Dan itulah hasil kerja kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan refleksi diri
refleksi diri. Ibu akan membaca refleksi diri. Dan refleksi diri ini ditulis dengan nama masing-masing. Iya, Ibu bagikan refleksi ya, lembar kerja refleksi ya. Iya, refleksi diri peserta didik. Nanti diisi, tulis dengan nama. Baik ya, silakan kumpul hasil refleksinya. Baik, sekarang Ibu membuat kesimpulan, kesimpulan materi hari ini. Semakin banyak dongeng fantasi yang kita baca, makin banyak hikmah pengalaman hidup yang dapat kita petik. Akhirnya kita pun terdorong untuk menjadi sosok yang bijak dan luhur budi pekertinya dari berbagai pengalaman hidup yang terkadang dalam dongeng fantasi tersebut benar-benar akan kita dapatkan dan bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita mampu membaca, memahami, dan menikmati dengan baik lewat dongeng cerita fantasi tadi. Dan itulah kesimpulan. Terus diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan, silakan. Ya. Ya, Pak, silakan. Tadi saat membacakan fantasi sesungguhnya bisa dijadikan sebagai salah satu pengaman dan inspirasi yang cukup menarik. Kita tidak hanya bisa menikmati keindahan bangsa yang digunakan, tapi juga mendapatkan dari kehidupan. Ya, baik, tepuk tangan buat Mahir. Kesimpulan materi hari ini. Ya. Jadi materi untuk minggu depan yaitu materi masih dengan teks dongeng fantasi. Ya. Sekarang mengakhiri pertemuan pembelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan berdiri.